karena serangan Israel ke Palestina, dan telah berimbas pada gerakan boikot kepada produk-produk Israel. Lalu produk yang menjadi sasaran adalah yang diproduksi oleh perusahaan asal Israel, maupun perusahaan yang dianggap pro dengan Israel. Kemudian dalam berita yang dikutip dalam berbagai sumber, Parlemen Turki memboikot produk Coca-Cola, Nestle, dan masyarakat Bahrain juga menghindari produk-produk yang diduga mendukung Israel, seperti McDonald's, KFC, dan Starbucks. Selanjutnya dalam kampanye boikot Israel, yaitu tepatnya di Yordania, telah menyasar lebih luas, yakni produk asal Amerika, Inggris, dan Prancis. Lalu selain produk yang telah disebutkan di atas, ada juga merek Pizza Hut yang turut kena imbas boikot. Kemudian kita akan bahas tentang produk makanan Israel yang diboikot. Karena imbas dari ketegangan Israel dan Palestina, berikut daftar produk makanan dan minuman yang dianggap mendukung Israel hingga diboikot di sejumlah negara. Lalu yang pertama yaitu McDonald's dan Burger King. McDonald's dan Burger King adalah perusahaan waralaba yang berasal dari Amerika Serikat yang mendapatkan kecaman setelah McDonald's Israel menyumbangkan makanan gratis untuk tentara mereka. Selanjutnya setelah kabar tersebut ramai, McDonald's di sejumlah negara telah memberikan klarifikasi. Lalu disebutkan bahwa masing-masing McD memiliki kebijakannya sendiri, seperti McD Kuwait dan McD Malaysia, yang menyebut pihaknya telah memberikan sumbangan dana ke Palestina. Kemudian hal ini juga terjadi kepada Burger King, yang dikabarkan telah turut menyumbangkan makanan gratis kepada tentara Israel. Selanjutnya seruan boikot kepada Burger King juga terdengar di berbagai negara, termasuk Indonesia. Lalu selain McDonald's, perusahaan waralaba lainnya, yaitu KFC dan Pizza Hut, juga menjadi sasaran boikot di berbagai negara, karena dianggap pro dengan Israel. Sasaran boikot pun semakin meluas pada seluruh perusahaan Amerika. Kemudian pemboikotan tersebut juga berlanjut kepada Coca-Cola, Pepsi, dan Nestle. Selanjutnya dilansir dari berbagai sumber, Parlemen Turki secara tegas memboikot Coca-Cola, Nestle, dan Pepsi telah dianggap sebagai produk barat yang pro dengan Israel. Lalu dilanjut dengan Starbucks, yang ramai diberitakan karena menggugat Serikat Pekerja, yaitu Starbucks Workers United, atas unggahan di media sosial yang berisi konten pro-Palestina. Setelah itu, Starbucks lalu di-cap sebagai pendukung Israel. Kemudian Starbucks memberikan klarifikasi bahwa gugatan itu dikarenakan Serikat Pekerja mencatut nama Starbucks, padahal mereka tidak mewakili Starbucks. Selanjutnya perusahaan waralaba minuman kopi itu juga mengklaim tidak menyumbang uang untuk Israel. Lalu boikot dilanjut dengan perusahaan SodaStream. Jika kalian belum tahu, SodaStream adalah mesin dan silinder yang dapat diisi kembali. Setelah itu, pengguna bisa membuat soda sendiri. Kemudian perusahaan ini berbasis di wilayah Israel. Dilansir dari berbagai sumber, sebelumnya perusahaan SodaStream mempunyai sejarah terkait penghinaan dan diskriminasi terhadap pekerja Palestina. Selanjutnya ada Sabra. Perusahaan Sabra Dipping Company adalah perusahaan patungan yang memproduksi berbagai produk makanan. Sabra dimiliki bersama oleh PepsiCo dan Strauss Group yang mendukung Israel. Lalu seruan boikot menyasar ke segala hal yang berkaitan dengan Israel, termasuk produk kecantikan yang berasal dari Israel. Kemudian produk kecantikan yang pertama adalah Ahava. Ahava merupakan merek kecantikan yang dapat ditemukan di sejumlah negara. Lalu menurut berbagai sumber, perusahaan ini mempunyai situs produksi, pusat kunjungan, dan toko utama di pemukiman ilegal Israel. Selanjutnya ada DR Fisher. DR Fisher adalah merek kecantikan terkenal, tepatnya di wilayah Israel. Setelah itu untuk produk unggulan mereka adalah menggunakan bahan-bahan alami dan cocok untuk semua jenis kulit. Kemudian produk kecantikan lainnya ada L'Oreal Israel. Produk brand L'Oreal sebenarnya bukan produk yang berasal dari Israel, namun perusahaan asal Paris itu berafiliasi dengan Israel pada pertengahan tahun 1990. Setelah itu produk brand L'Oreal telah mendirikan pabrik di kota Migdal HaEmek, tepatnya di wilayah Israel, tapi pabrik itu dibangun di atas tanah milik masyarakat Palestina. Lalu ada Sabon. Sabon merupakan brand kecantikan yang dikenal dengan produk perawatan tubuh yang dibuat dari mineral laut mati, ekstrak tumbuhan, dan minyak esensial. Karena terkenal itulah, produk-produk sabon pun telah mendunia dan dipakai banyak wanita. Selanjutnya ada produk Moroccan Oil. Produk rambut Moroccan Oil banyak dikenal di dunia
misalnya sampo, serum rambut, hingga hair spa. Jika kalian belum tahu, produk-produk Moroccan Oil dapat ditemukan di toko online. Kemudian kita akan bahas tentang daftar produk Israel lainnya yang diboikot. Selain makanan, minuman, dan produk kecantikan, berikut produk lainnya yang juga diboikot, seperti produk perlengkapan olahraga, teknologi, hingga perusahaan keuangan. Lalu perusahaan yang pertama adalah Puma. Dilansir dari berbagai sumber, perusahaan Puma dianggap mendukung pelinggiran HAM yang dilakukan Israel. Jika kalian bertanya kenapa diboikot, karena perusahaan perlengkapan olahraga tersebut menjadi sponsor tunggal Asosiasi Sepak Bola Israel, atau disingkat IFA. Selanjutnya daftar list lainnya, ada HP. Perusahaan teknologi, Hewlett Packard, atau disingkat HP, disebut juga telah membantu Israel dalam mengawasi dan membatasi pergerakan warga Palestina melalui sistem ID biometrik. Sistem ID biometrik adalah verifikasi identitas, menggunakan identitas biologis, karakteristik fisik, sidik jari, atau perilaku seseorang, seperti pemindaian wajah, gerakan, atau hal yang dimiliki pengguna untuk keamanan digital. Kemudian ada perusahaan Siemens. Perusahaan Siemens merupakan perusahaan manufaktur industri Eropa untuk bangunan dan sistem energi terdistribusi yang akan menghubungkan jaringan listrik Israel dan Eropa. Lalu dilanjut dengan perusahaan AXA. AXA Societe Anonyme adalah sebuah perusahaan asuransi multinasional yang berkantor pusat di 8 Arrondissement of Paris. Selanjutnya perusahaan ini juga menyediakan jasa manajemen investasi dan jasa keuangan lain. Jika kalian belum tahu, ujung tombak utama AXA Group beroperasi di bagian wilayah Eropa Barat, Amerika Utara, India Pasifik, Timur Tengah, dan juga eksis di bagian wilayah Afrika. Lalu AXA Group adalah perusahaan asuransi multinasional Prancis yang berinvestasi di bank-bank Israel. Kemudian yang terakhir, ada Unilever. Menurut berbagai sumber, Unilever termasuk ke dalam daftar perusahaan yang diboikot masyarakat di sejumlah negara, contohnya seperti Turki. Nah itulah tadi, daftar makanan, minuman, teknologi, dan keuangan Israel yang diboikot dunia. Tapi jika masih banyak yang kurang dari video ini, silahkan tulis di dalam kolom komentar. Sekian video kali ini, saya pengisi suara channel ini, dan redaksi yang bertugas. Sampai jumpa di video selanjutnya.